baik bagi Tuhan kita. Shalom. Sekali lagi saudara, shalom. Happy Sunday, selamat hari Minggu. Mungkin kita melalui banyak tantangan, banyak ujian, banyak masalah. Tapi sungguh saya percaya kita juga menyaksikan penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Amin. Tetap teguh saudara, sekali lagi kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Sama-sama siapkan hati kita mau datang menyembah Tuhan di tempat ini. Kami bawa hati kami bawa percaya kami bawa iman kami Tuhan. Bahwa Engkau Allah yang sanggup. Dalam setiap perkaraku, ku temukan Kau setia, tangan Tuhan memegang hidupku, menopangku. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Dalam setiap perkaraku, ku temukan Kau setia, tangan Tuhan memegang hidupku, menopangku. Katakan, Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Tuhan sanggup buka jalan. Yes Jesus. Terimalah kekuatan dan pertolongan daripada Tuhan. Pertolongan selalu ada bagiku. Mungkin ada masa-masa yang kita tidak mengerti. Tapi maukah siang ini kita sama-sama percaya apapun yang terjadi dalam musim hidup kita, Tuhan ada. Tuhan bersama-sama dengan kita. Ini iman percaya kami Tuhan. Mari percaya sama-sama kita bangkit berdiri saudara. Nyatakan iman percayamu di hadapan Tuhan. Apapun yang kami alami, kami punya Tuhan yang sanggup. Kami punya Tuhan yang mampu. Kami terima jalan keluar yang daripada Tuhan. Thank you Jesus. Mari dengan segenap iman percayamu saudara, angkat tanganmu tinggi, katakan bersama. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua. Percayalah janji-janjinya. Kekuatan, pertolongan
tangan sorak-sorai bagi Allah kita yang luar biasa. Sungguh kami bersyukur kami punya Tuhan yang senantiasa menolong kami. Tuhan yang senantiasa memberikan kami kekuatan untuk melalui setiap tantangan dalam kehidupan setiap kami. Terpujilah Engkau Tuhan untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus semua yang siap memuji Dia lebih lagi. Mari sama-sama kita katakan. Amin. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita. Mari bersama bersuka cita. Sebab Yesus baik dalam hidup kita. Kami rasakan kasih-Mu Tuhan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Sing kasih Allah, come on. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur. Dengan penuh sukacita, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru. Rahmat-Nya pun seumur. Lama ingat tanganmu tinggi, come on. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia. Oh, nyanyi bagi Dia. Sing it one more time. Dengan sukacita kami menari bagi-Mu Tuhan. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya yang bersukacita sama-sama tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Sungguh kami bersyukur punya Allah yang mengasihi kami. Thank you Lord. Mari seluruh umat Tuhan dengan sukacita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Sang Raja. Sing it one more time, come on. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai kami memuji-Mu Tuhan. Haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya. Haleluya, kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang terbaik bagi Allah kita. Masih mau memuji Tuhan, amin. Sama-sama tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Let's bring Him praise. Katakan. I'll praise in the valley, praise on the mountain. I'll praise when I'm short, praise when I'm doubting. Oh, I'll praise when I'm numbered, praise when surrounded. This praise is the waters my enemies drowning. Dengan segenap hatimu, as long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul.
know you're still in control. Yes, Jesus. My praise is a weapon. It is more than a sound. Hey, my praise is the shout that brings Jericho down. Rumah Tuhan. As long as I'm breathing, come on, sing it out. Praise the Lord. Praise the Lord. Oh my soul, I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? I gotta praise the Lord. Oh my soul. Yang percaya ada kuasa yang dahsyat dalam pujian kita. Sama-sama tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. I'll praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I'll praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. One more time. Praise 'cause you reign. I'll praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. Woo! Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi anak kita. Hey! Mari seluruh umat Tuhan, puji Yesus bersama. Sing! Praise the Lord. Lebih keras lagi bagi Tuhan. Sing it one more time, come on. Praise the Lord. Oh my soul, praise the Lord. Oh my soul, I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? I gotta praise the Lord. Sama-sama serukan saudara, come on. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita. Silakan duduk saudara. Shalom, saya Ivana Triksi. Dan saya Liani Evita. Senang berjumpa saudara dan berikut NDC News. Jadwal ibadah raya dan Kids Church di berbagai lokasi NDC dapat ditemukan di aplikasi dan juga website NDC. Renungkanlah firman Tuhan melalui Revive dan Revive Talks yang tersedia di platform media sosial dan aplikasi NDC. Persepuluhan dan persembahan dapat diberikan dengan melakukan scan kode kris yang terdapat di layar. Dapat juga diberikan melalui kotak-kotak persembahan yang ada di lobi, melalui website dan aplikasi NDC di menu giving, atau melalui transfer bank dan mesin EDC BCA yang ada di counter. Terima kasih atas persembahan yang saudara berikan karena bermanfaat bagi kelancaran operasional dan kegiatan pelayanan dari gereja kita. Berikut perkembangan pembangunan gedung NDC PIK 2 Dekor. Pengerjaan terus berlangsung untuk trap tribun, instalasi MEP, dan finishing cooling tower. Teruslah berdoa agar pengerjaan dilakukan tepat sesuai perencanaan dan tidak ada hambatan. Dukungan dana dapat diberikan melalui nomor rekening pembangunan berikut atau melalui aplikasi NDC, dan laporan keuangan tersedia pada TV Senits. Keluarga adalah rancangan Allah sejak semula. Di dalam keluarga, kasih pertama kali diajarkan, nilai-nilai ditanamkan, iman diwariskan, dan karakter dibentuk. Kita menyadari bahwa di tengah kesibukan pekerjaan, tekanan hidup, dan tantangan zaman, relasi keluarga bisa melemah. Tidak sedikit keluarga yang hidup bersama tetapi kehilangan kehangatan. Berkomunikasi setiap hari tetapi tidak benar-benar saling mendengarkan. Maka dari itu di sepanjang bulan Februari, NDC menetapkan tema Strengthening Family. Melalui tema ini, saya rindu agar setiap keluarga di NDC diperkuat, bahkan dipulihkan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap keluarga kita. Puji Tuhan. Puji Tuhan,
Melalui anugerahnya, NDC Mission kembali menyaksikan karya Tuhan dinyatakan melalui pembangunan gereja yang ke-1062. Gereja Perhimpunan Injili Baptis Indonesia, Desa Batu Makjage, Kabupaten Tebas Sambas, Kalimantan Barat. Saya Evangelis Basni mengucapkan banyak terima kasih kepada NSA dan ITC yang telah membantu kami sehingga gereja kami dibangun. Dengan penuh rasa syukur, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat NDC yang setia mendukung pelayanan pekabaran Injil di seluruh Indonesia. Tuhan Yesus memberkati. Berikut hotline NDC yang dapat dihubungi jika saudara membutuhkan pelayanan dari gereja. Kami segera menghubungi dan melayani saudara. Sekian NDC News yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda dan Tuhan Yesus memberkati. Mari bersama-sama kembali datang menyembah Tuhan. Kami rindu persembahkan yang terbaik Tuhan. Hati kami, hidup kami untuk menyenangkan hati-Mu. Cari di dunia semua hal yang ku inginkan, tapi semua sia-sia hingga kau menemukanku. Kasih-Mu mendekapku erat, ubahkan hidupku. Inilah rinduku Tuhan, bawaku masuk dalam rencana-Mu, jadikanku hati kami Tuhan, menjadi terang-Mu, menjadi Allah-Mu Yesus. Mari bersama-sama kita nyatakan saudara. Aku cari di dunia semua hal yang ku inginkan, tapi semua sia-sia hingga kau menemukanku. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu mendekapku erat, ubahkan hidupku. Inilah rinduku Tuhan, bawaku masuk dalam rencana-Mu, jadikanku terang kemuliaan-Mu, memancarkan kasih-Mu. Mari bersama-sama bangkit berdiri saudara, nyatakan kerinduan-Mu di hadapan Tuhan. Kami mau ikut rencana-Mu Tuhan, kami mau ikut panggilan-Mu Tuhan. Satu tujuan hidup kami untuk menjadi alat kemuliaan-Mu. Mari yang rindu angkat tanganmu tinggi, sembah Yesus. Bersama-sama kita nyatakan. Inilah rinduku, ini kerinduan hati kami Tuhan, masuk dalam rencana-Mu, jadikanku terang kemuliaan-Mu, memancarkan kasih-Mu. Inilah rinduku,
Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita. Allah yang mengasihi kita. Allah yang berikan hidupnya bagi setiap kita. Maukah siang hari ini kita persembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Naikkan pujian, syukurmu, sembahmu di hadapan Tuhan. Nyatakan terima kasih Tuhan, Engkau baik, teramat baik dalam hidupku. Haleluya. Hari ini kami datang Tuhan, tidak sekadar meminta, kami mau nyatakan, kami persembahkan hidup kami yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Yesus, pakai kami Tuhan, pakai kami. Jadikanlah lampu Tuhan, jadikan terang-Mu. Nyatakan komitmen-Mu di hadapan Tuhan. Nyatakan kerinduan-Mu di hadapan Tuhan. Ini rinduku Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Yang mau dipakai Tuhan, sama-sama angkat tanganmu. Dengan segenap hatimu, dengan kesungguhan. Inilah rinduku Tuhan, bawaku masuk dalam rencana-Mu. Jadikan ku terang kemuliaan-Mu, memancarkan kasih-Mu. Sekali lagi nyatakan, inilah rinduku Tuhan, bawaku masuk dalam rencana-Mu. Jadikan ku terang kemuliaan-Mu, memancarkan kasih-Mu, memancarkan kasih-Mu, memancarkan kasih-Mu. Mari beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau Engkau selalu berada di dalam kehidupan kami. Di dalam segala keadaan kehidupan kami, Engkau tetap ada. Meskipun terkadang kami tidak merasakan atau kami tidak menyadari. Tapi Engkau tidak pernah jauh daripada kami. Terima kasih Tuhan kalau Engkau Allah yang sanggup menjadikan segala sesuatu di dalam kehidupan kami mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, terus beracara. Kamu berdoa untuk firman yang Kau sudah taruh dalam hati hamba-Mu boleh disampaikan dengan cara yang mudah dimengerti dan sederhana. Kamu berdoa untuk setiap hati yang mendengar kebenaran firman Tuhan boleh menjadi tanah yang subur untuk firman itu. Sehingga firman ditaburkan itu boleh berbuah berlipat kali ganda. Mengubahkan kehidupan setiap daripada kami dan memberkati, mengangkat dan membawa kemuliaan buat nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk. Kita beri apresiasi buat semua yang terlibat dalam pelayanan, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Banyak dari mereka udah pelayanan ketiga berarti hari ini. Terima kasih by giving all your best, even udah 3 kali. Selamat siang saudara. Izin kenalan karena pelayanannya aja tadi saya baru kenalan beberapa. Ini tanda-tanda gereja yang bertumbuh sehat. Amin saudara ya. Kenalan, nama saya David. Saya menikah 21 tahun. Anak saya 3 putra. 20, 17, 15 saudara. Nah hari ini istri saya nggak datang. Istri saya namanya Pia. Udahlah nanggung lah dari tadi pagi udah ngomong terus, sekarang ngomong juga nggak apa-apa lah. Tapi saya panggil dia Google.
Karena semua yang saya cari saya bisa temuin di dia. Gila, tampangnya jijai banget, enak. Tampangnya gitu langsung waktu dengar. Percis kayak anak saya setiap kali saya panggil dia Google. Saya bekerja saudara. Jadi saya ada di dunia usaha. Melalui gembala sidang saudara, para pemimpin di gereja ini, saya diberi kesempatan untuk bisa memakai apa yang saya ada untuk melayani dalam bentuk pelayanan seperti ini. Tapi saya bisa memahami waktu tahun 2025 ini, karena saya di dunia usaha juga, saya bisa ngerasain tahun 2025 ini 3 kuartal pertama memang agak tough ya. Jadi sepanjang tahun saya berdoanya, satu saya berdoa minta dikasih hikmat sama Tuhan dalam segala tantangan yang dihadapi baik di pekerjaan maupun di keluarga, itu Tuhan berikan hikmat. Saudara siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan? Minta tolonglah ingat juga ayatnya. Tadi ibadah yang paling pagi sedih banget saya. Semua ayat yang saya cerita dia kagak ingat, dia cuma ingatnya istri lu dipanggil Google gitu. Gawat tuh. Saudara siap? Saudara, saya menyadari ya tahun 2025 ini, yang saya butuh lebih dari segalanya itu adalah hikmat dari Tuhan. Saya nggak butuh lebih pintar, saya nggak butuh lebih berpengetahuan, saya nggak butuh lebih tahu segalanya. Di dalam menghadapi tahun 2025 ini, yang terus saya doa sama Tuhan, saya minta hikmat sama Tuhan. Karena nggak cuma di kerjaan, sebagai orang tua, mendidik anak, saudara, zaman sekarang yang dibutuhin bukan pinter saudara, gedein anak, butuh hikmat saudara. Ngatur keuangan, saudara boleh baca semua buku tentang keuangan, manajemen keuangan. Tapi kalau nggak ada hikmat, susah juga saudara. Dan saya berapa kali saya nemuin ya di kerjaan saya setiap hari, banyak orang pinter, tapi saya lihat dia nggak bijak saudara. Tapi banyak orang nggak pinter-pinter banget sekolahnya, mungkin sekolahnya juga cuma SMA. Tapi kalau ngambil keputusan, ngucapin sesuatu, saya bisa tahu ini orang penuh dengan hikmat, bijak. Jadi saya makin sadar ya saudara, sebenarnya hidup ini nggak cukup cuma pinter, butuh bijak saudara. Apalagi kalau kita nggak pinter, butuh bijak ya bener ya. Pinter aja udah butuh bijak apalagi ya saudara. Banyak orang pinter tahu segala sesuatu, tapi nggak bijak, hidupnya nggak jadi apa-apa juga. Tapi banyak orang nggak tahu segala sesuatu, tapi hidupnya dipenuhi dengan hikmat. Apa yang dia pegang menjadi berhasil. Amin. Pernikahannya menjadi berhasil, anak-anaknya jadi berhasil. Kerinduan saya hari ini, kita belajar sama-sama. Area apapun kehidupan saudara yang butuh namanya hikmat, saudara bisa menjadi orang di sisa tahun ini dan tahun depan menjadi orang yang lebih berhikmat, bukan cuma berpengetahuan. Oke? Kita belajar 3 hal. Gimana sih caranya jadi orang lebih berhikmat? Sebelum kita belajar, saudara mesti bisa bedain dulu antara pengetahuan sama hikmat atau bijaksana. Kalau di Alkitab di ngomonginnya bijaksana. Boleh pinjem nggak? Pengetahuan saudara. Pengetahuan itu ada ilmu pengetahuan tentang Tuhan. Kalau orang mau belajar tentang Tuhan, sekolahnya namanya apa? Teologi. Kalau orang sekolah teologia, artinya dia belajar tentang Tuhan ya. Terus ada ilmu pengetahuan tentang manusia, yang sekolahnya psikolog, belajar psikologis seseorang, baik klinis maupun yang bukan klinis. Nah itu ilmu pengetahuan tentang manusia, tentang relasi, hubungan. Banyak kan buku-buku soal hubungan, parenting ya kan saudara, gimana cara gedein anak segala macam. Terus ada ekonomi juga bagian dari ilmu pengetahuan tentang manusia, soalnya it's about interaction between orang-orang itu. Ada ilmu pengetahuan tentang science, alam saudara, contoh geologi. Nah ini tampang-tampangnya yang dulu sekolah pada ribet nih, kimia, matematika, fisika gitu ya saudara. Yang zaman dulu ngomong IPA. Sekarang udah gak ada ya kayak gitu. IPA ya saudara. Itu semua ilmu pengetahuan saudara. Nah kalau hikmat, saya nge-quote dari definisinya. Boleh pinjam yuk? Nah ini hikmat nih bedanya saudara. Kalau hikmat itu yang pertama, sama-sama yuk baca. 1, 2, 3. Kemampuan untuk
Stop dulu sampai di situ. Integrasi maksudnya menghubung-hubungkan. Jadi dari begitu banyak pengetahuan yang saudara miliki sepanjang hidup saudara, entah sumbernya dari mana, belajarnya, dapatnya dari mana, engkau bisa mengintegrasikan, menghubung-hubungkan, lanjut, dan menerapkan pengetahuan yang didapat. Jadi nggak cuman bisa konek-konekin, tapi saudara juga bisa mengimplementasi. Jadi saudara bukan cuma sekadar tahu, tapi saudara menjadi orang yang bisa execute, orang yang bisa implementasi, orang yang bisa menerapkan pengetahuan yang saudara miliki tadi. Lanjut, yang kedua boleh sama-sama 1, 2, 3. Kemampuan untuk membedakan apa yang benar dan lakukan dalam berbagai situasi. Jadi orang kalau berhikmat tuh ya, nggak cuma tahu, tapi dia bisa konekin dari berbagai macam pengetahuan. Penerapannya seperti apa, aplikasinya seperti apa, dan ini yang paling keren. Di segala situasi yang berbeda-beda, dia bisa mutusin yang tepat sesuai dengan situasi tersebut. Tahu ya saudara, ada pernah ketemu orang kayak gitu, pintar banget sih kagak. Tapi di setiap masalah, for some reason, dia tuh bisa gather dari sini, terus dia rumus. Ini putusannya. Plus berhasil, jalan, cuan, untung gitu saudara. Ada saya ketemu orang kayak begitu. Makanya saya hari ini berdoa, semua dari saudara jadi orang yang semakin berhikmat di tahun ini saudara. Saya kasih perumpamaan gampangnya gini, antara perbedaan antara pengetahuan dengan hikmat. Kalau lagi belajar nyetir, saya waktu ngajarin anak saya nyetir, mulai yang gede, yang ketiga, yang kedua belum bisa nyetir. Ingat ya, kalau orang lagi belajar nyetir, saudara bisa ngelihat, biasanya kan orang kalau baru belajar nyetir fokusnya ke mobil di depan, betul ya? Fokus terus, dia tahu mobil depan gitu. Nah, itu namanya orang berpengetahuan. Dia tahu kecepatannya, dia tahu jarak aman, dia tahu mobilnya, dia tahu caranya, dia tahu cara mengendarai mobilnya. Tapi orang yang berhikmat gampangnya kayak gini nih saudara. Nggak cuman dia bisa ngelihat mobil di depan, tapi dia bisa tahu depannya lagi ada truk lagi mau belok. Nah, ini sebelum dia berhenti, daripada gue berhenti, gue ambil kiri dulu. Nangkep gak? Sehingga kalau orang baru belajar, biasanya waktu truk lagi belok, si orang baru belajar biasanya berhenti. Kalau orang yang berpengalaman dalam nyetir, dia udah bisa ngelihat jauh ke depan, wah dia udah mau belok nih, pasti berhenti. Gue mendingan ambil kiri dulu, sehingga dia jalan terus. Nah, kurang lebih kayak begitu saudara. Saya berdoa, saudara semua yang hadir di tempat ini, menjadi orang-orang yang berhikmat di segala bidang area yang saudara jalani, yang saudara butuhkan. Sehingga saudara bukan cuma tahu, tapi saudara bisa mengintegrasikan, menghubungkan segala yang saudara tahu. Dan menerapkan di dalam kehidupan saudara. Di setiap kondisi yang berbeda-beda, semua yang saudara putuskan mendatangkan hasil yang baik. Dan membuahkan hal baik dalam kehidupan saudara. Amin. Yang pertama, mau jadi orang lebih berhikmat? Yang pertama, gampang aja hari ini saudara. Minta. Yuk belajar yuk. Boleh pinjam ayatnya. Yakobus 1 ayat yang kelima. Baca sama-sama boleh ya. 1, 2, 3. Tapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan bangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Begini saudara, pinjam jangan dipindahin. Kalau engkau kekurangan hikmat, kata firman Tuhan, minta. Jadi maksudnya begini, ilmu pengetahuan saudara cari. Makanya ada pepatah, carilah pengetahuan sampai ke apalah negara mana gitu ya kan. Tapi kalau yang namanya hikmat, itu miliknya Tuhan dan dia memberikan. Jadi saudara mau cari pun, kalau Tuhan gak berikan, saudara gak bakal dapat. Maksudnya kayak gini, gampangnya. Segala ilmu pengetahuan di dunia ini saudara, itu adalah derivatif. Bahasanya apa ya bahasa Indonesianya? Derivatif. Turunan, produk turunan. Dari sumbernya yang menciptakan. Contoh, ilmu biologis kedokteran. Yang nyiptain biologi segala macam yang ada di dunia ini, segala makhluk. Itu Tuhan. Jadi segala ilmu pengetahuan biologis yang saudara belajar, sebenarnya sumbernya dari si penciptanya saudara. Manusia, hubungan kita sesama kita saudara. Yang menciptakan manusia, baik itu pernikahan dan segala macam, itu Tuhan sendiri. Jadi ilmu pernikahan dan segala macam yang saudara tahu, itu sebenarnya hanya produk turunan dari orang yang menciptakannya sendiri, yang adalah Tuhan sendiri. Semua, apalagi deh yang tadi saya sebutin ilmu pengetahuan apalagi itu.
mau itu soal matematika, soal fisika, bagaimana bumi bisa ada percis di solar system kita, geraknya, suhu udara dan segala macam. Ketika saudara belajar itu semua, sumbernya sebenarnya dari yang nyiptain itu semua, saudara. Nah, oleh sebab itu kalau saudara mau menjadi semakin orang berhikmat, yang pertama saudara mesti minta. Tapi ada kata kuncinya. Yang pertama, kalau saudara sadar saudara kekurangan hikmat, saudaranya mesti sadar. Saudara butuh hikmat. Kalau saudara masih ngerasa pinter, bisa, Tuhan gak kasih. Karena kalau engkau masih ngerasa bisa, seringkali kita gak minta tolong sama Tuhan. Kita gak minta sama Tuhan, kita masih usaha sendiri, saudara. Nah, yang pertama kuncinya untuk engkau menjadi orang yang lebih berhikmat adalah engkau harus sadar bahwa hikmat itu datangnya dari Tuhan. Engkau harus meminta. Saya kasih ilustrasi seperti ini. HP yang saya pakai nih. Saudara kalau mau tahu fungsinya, cara pakainya, terus segala sesuatu yang bisa ngapain aja, mesti diapain. Paling gampang itu sebenarnya cara taunya ya kalau saudara kenal sama yang bikin ya sebenarnya saudara ya. Ya kita nggak perlu kenal lah, dia udah bikinin manual book segala macam kan ada tuh buku panduannya ya saudara ya. Tapi untuk saudara bisa tahu fungsinya, itu saudara mesti minta sama yang bikin saudara karena dia yang paling tahu. Sama halnya dengan hidup kita, sama halnya dengan pernikahan dalam hidup saudara. Untuk saudara bisa tahu how saudara bisa menjalankan pernikahan dengan baik, saudara perlu minta sama Tuhan. Anak datangnya dari Tuhan. Kalau saudara mau belajar bagaimana cara gedein anak saudara mesti minta sama yang ngasih anaknya itu saudara, ya dari Tuhan sendiri. Yes, saudara bisa belajar dari segala macam buku. Cuman yang bisa ngasih saudara kemampuan untuk menghubungkan semuanya, aplikasinya gimana, di setiap situasi gimana, itu bukan pinter, itu hikmat saudara. Nah, Amsal, ingat ada firman Tuhan berkata Amsal 9, permulaan akan hikmat adalah takut akan Tuhan. Maksudnya, lanjut lagi, dan mengenal yang maha kudus adalah, ini ada hubungannya sama poin nomor 1, bahwa untuk engkau bisa minta kepada Tuhan hikmat itu, engkau perlu punya hubungan dulu sama pencipta saudara. Engkau perlu punya hubungan dulu sama Tuhannya. Karena ketika engkau terhubung dengan Tuhan, di situ baru Tuhan bisa memberikan hikmat yang engkau perlu. Sebagai contoh lagi saudara, HP saya setiap berapa bulan ada pembaruan software. Setuju ya? Handphone saudara juga. Begitu banyak fitur-fitur yang diupdate, diperbarui, lebih baik, lebih bagus, lebih aman. Tapi handphonenya mesti terkonek dulu, setuju ya? Kalau dia nggak terhubung sama servernya whoever yang bikin ini HP, nggak akan ada pembaruan saudara. Sama halnya dengan saudara dan saya. Mungkin udah banyak yang Tuhan mau sampaikan ke dalam hidup saudara. Tentang pekerjaan saudara, tentang bisnis saudara, tentang jodoh saudara. Tapi karena saudara belum terhubung atau hubungannya kayak signal di lantai parkiran bawah suka terputus. Sehingga banyak hikmat Tuhan gak pernah nyampe kepada saudara. Karena hubungan saudara yang perlu dibenahin dulu saat ini mungkin. Apalagi kalau saudara belum terhubung dengan Tuhan. Hari ini mungkin saudara datang, ada yang bawa saudara ke gereja. Saudara tapi belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara udah pernah denger sih tentang Tuhan. Saudara tahu sih kurang lebih di sekolah dulu dikasih tahu tentang Yesus. Tapi saudara secara pribadi belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hari ini ketika firman Tuhan disampaikan dan saudara mau memulai hubungan dengan Tuhan penciptamu yang adalah sumber dari segala hikmat yang kau butuhkan. Hari ini jangan pulang dari tempat ini sebelum kau mengundang dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu. Terhubung dengan Tuhan adalah permulaan daripada hikmat. Mau jadi orang lebih berhikmat? Minta sama Tuhan. Tapi gak bisa kalau engkau gak punya hubungan dengan Tuhan. Atau hubungannya apa tadi? Suka terputus saudara ya. Itu yang pertama. Yuk kita belajar yang kedua. Yang kedua saudara, untuk engkau menjadi orang lebih berhikmat, yang pertama minta, yang kedua belajar. Yuk. Yohanes 14 ayat 26, kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Tapi roh Allah, penolong yang akan diutus Bapa atas namaku, dialah yang akan mengajar kalian segalanya dan mengingatkan kalian akan semua yang sudah kuberitahukan kepadamu. Maksudnya begini firman Tuhan.
Ketika engkau memiliki hubungan dengan Tuhan, maka pada saat itu Roh Kudus akan ada dalam kehidupanmu. Dan perannya Roh Kudus adalah untuk mengajarkan kepada engkau segala kebenaran yang ada di dalam Tuhan. Mau itu soal Tuhannya, mau itu soal Yesus Kristus, mau itu pun segala pengetahuan yang tadi kita ngomong, yang adalah produk turunan daripada sumber hikmat. Roh Kudus akan mengajarkan itu semua kepada saudara dan mengingatkan. Itu hikmat. Jadi apa yang saudara pernah baca, firman Tuhan yang saudara pernah dengar, pengetahuan yang saudara pernah pelajari, kalau Roh Kudus bekerja dalam hidup saudara, dia akan mengingatkan saudara ketika kondisi yang saudara lagi hadapin, saudara butuh itu. Paham? Itu nggak pinter, itu namanya hikmat. Oleh sebab itu, saudara perlu belajar. Maksudnya begini saudara, gampangnya. Saya ini lagi belajar bahasa Mandarin. Ya. Kenapa? Bukan karena kerajinan, tapi karena tuntutan dagang. Tahun ini banyak banget perusahaan dari Tiongkok sana, China, pada buka usaha di Indonesia. Ya, gara-gara perang dagang lah segala macam gitu ya saudara. Jadi saya ada hubungan sama mereka. Selain daripada itu, mereka juga jadi kompetitor kalau mereka masuk ke Indonesia. Nggak di Jawa Barat sih, kebanyakan di Jawa Tengah sekarang. Ngejar UMR murah saudara. Jadi mau nggak mau kepaksa saya mesti belajar Mandarin. Susah belajar Mandarin. Setuju ya yang udah pernah belajar. Nah, ketika saya ketemu tamu saya orang China, nggak bisa ngomong Indonesia. Luar biasa memang orang China. Kagak bisa ngomong, berani datang ke sini, bikin usaha lagi. Saya bingung gimana caranya. Modal juga pas-pasan. Waktu dia ngomong ya saudara meeting, bla 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 gitu. Kemampuan saya memahami yang dia ngomong ke saya, itu ditentukan seberapa banyak kosakata yang saya ngerti dalam bahasa Mandarin. Paham? Karena saya cuma ngertinya ni hao sama anya sama xie xie. Dia ngomong boleh panjang 30 menit. Yang saya ingat cuma ni hao, xie xie gitu doang. Yang lainnya saya kagak ngerti. Sama halnya saudara dengan saya. Tuhan itu banyak mau nyampein ke saudara dan mungkin udah nyampein. Tapi yang saudara bisa nangkep itu hanya seberapa banyak firman Tuhan atau pengetahuan yang ada di pikiran saudara. Karena saya belajar Tuhan berbicara melalui pikiran. Dari dulu saya berdoa, saya kepengen kayak hamba Tuhan besar, di mana bisa ngomong di mimbar, Tuhan berbicara, saya mendengar suara Tuhan. Pernah dengar kayak gitu? 45 tahun saya tungguin gak pernah ada yang keluar suaranya saudara. Tapi 45 tahun di dalam segala aspek kehidupan saya, hidup saya itu sungguh-sungguh Tuhan bela. Dan saya mengalami yang namanya Tuhan berbicara dengan saya. Tapi gak pernah kedengaran suara audible. Selalu Tuhan berbicara melalui pikiran saudara. Ada ayatnya, boleh pinjam gak? Ya benar, Roma 12 ayat 2. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi pembaharuan budimu atau pikiranmu, sehingga kamu dapat menanyakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Untuk engkau bisa memahami segala hikmat yang dari Tuhan, engkau perlu mengalami pembaharuan dalam pikiranmu. Karena cara Tuhan mengajarkan kepada saudara dan membuat engkau mengerti adalah ketika dia berbicara melalui pikiran saudara. Kalau pikiran saudara taunya nihau doang, Tuhan mau ngasih tahu sepanjang-panjangnya juga saudara cuma ngertinya nihau. Kalau saudara taunya dari dulu sampai sekarang, terima Tuhan sampai sekarang, Yohanes 3:16, begitu besar kasih Allah kepada dunia ini sehingga dia mengirimkan anak yang tunggal untuk mati buat saudara. Sampai hari ini saudara juga taunya cuma itu doang. Tapi begitu banyak janji firman Tuhan, ajaran Tuhan mengenai cara ngambil putusan, mengenai opportunity melalui kesempatan yang ada di firman Tuhan. Tapi saudara gak pernah baca. Dan Tuhan ngomong pun kayak orang Mandarin yang tadi, tamu saya, dia ngomongnya panjang tapi saya nangkepnya nihau. Ya kan saudara? Jangan-jangan saudara nihau doang nih selama ini sama Tuhan. Tuhan udah siapin begitu banyak. Tuhan udah mau sampein percayaan kepada saudara. Tapi saudara nangkepnya itu aja. Belajar saudara. Belajar bisa dari banyak hal. Dari baca buku juga bisa ya saudara ya.
Saya dari tampangnya kelihatan bukan orang yang suka baca. Tapi saya paksa diri saya sebulan sekali mesti selesaiin satu buku. Susah nggak? Susah. Ada waktunya nggak? Ya pulang kerja malam, itu pun kalau nggak males nggak nonton Netflix atau weekend. Biasanya Sabtu saya isi dengan segala upaya paling nggak satu chapter, satu itu. Kadang-kadang bisa lama, nggak nyampe sebulan nggak selesai. Ya nggak apa-apa, yang penting usaha aja saudara. Belajar apa lagi? Lewat pengalaman. Gagal itu belum akhir. Kalau saudara bisa belajar dari kegagalannya saudara. Dari pengalaman pribadi kita, dari pengalaman orang lain. Orang pinter kalau bisa belajar dari pengalaman kegagalannya. Lebih pinter lagi kalau bisa belajar dari kegagalan orang lain. Jadi kita nggak usah gagal. Betul ya saudara ya? Apalagi ya? Nonton. Ya ini bener-bener. Ya TikTok segala macam juga bagus. Sosial media. Banyak hal-hal berguna. Cuman problemnya gini nih. Saya kasih perumpamaan. Saya nggak tahu kenapa belakangan setiap hari demen banget makan Cheetos, tau gak Cheetos? Ya saya tahu kayak anak kecil. Tapi yang keju, aduh enak bener. Makannya setengah-setengah, sedikit-sedikit gitu. Jadi selesai makan siang, saya buka di kantor. Niatnya sih makan cuma seperempat bungkus. Tapi biasanya habis. Sedikit, sampai leher sakit saudara. Kering gitu. Nah, setiap kali saya makan tuh Cheetos, biasanya sebelum jam makan siang udah lapar kan. Habis capek, banyak ini ngomong, mikir, Cheetos dulu gitu kan. Nah mulai agak kenyang tuh karena satu bungkus habis, mestinya seperempat. Kalau perut saya kenyang karena kebanyakan makan makanan junk food kayak gitu, apa tuh namanya, cemilan. Jam makan siang, istri saya masih Google ngasih makan siangnya udah kayak atlet. Sayur, nasinya sedikit, protein, bagus banget saudara, udah kayak atlet beneran. Kira-kira kalau saya kebanyakan makan makanan cemilan junk food kayak gitu, jam makan siang saya bisa makan makanan yang sehat nggak? Kenyang. Walaupun lebih bagus makan siang saya sebenarnya, setuju ya? Sama halnya dengan saudara. Kalau setiap ada waktu bukanya TikTok orang, bukanya Instagram orang yang ya dia lagi jalan-jalan kemana, ada healing lah segala macam, betul ya saudara? Ngelihatnya yang secara konten ya entertaining tapi nggak ada gunanya. Kira-kira kalau udah otaknya, waktunya, matanya diisinya sama yang junk food, ada punya keinginan untuk baca firman nggak? Baca buku tentang pernikahan, boro-boro, udah kenyang Cheetos bahasanya, paham ya saudara ya? Nah, saudara mesti aware, bukan berarti sosial media dan segala macam yang nggak boleh. Boleh. Cuman setiap kali ada waktu, mulai lebih bijak saudara. Konten-konten yang saudara consume, itu sebisa mungkin hal-hal yang berguna saudara. Even nonton Netflix deh saudara. Aduh kadang-kadang saya ngeliatin series itu ya jujur aja nggak perlu ditonton juga sih saudara. Pilihlah series-series yang kira-kira ada gunanya gitu, yang storyline-nya masih ada guna gitu saudara. Karena ketika engkau ngisi dengan junk food di otak ini, nggak akan ada appetite, kelaparan untuk ngisi dengan hal yang lebih berat dan walaupun berguna dan sehat buat hidup saudara. Setuju saudara? Jadi yang kedua, yang pertama tadi untuk jadi orang berhikmat, yang pertama. Yang kedua, karena Tuhan berbicara melalui, nah nih belajar dari saya. Ini saya quoting dari Pastor Rick. Berhenti minta suara. Mulai mencari ayat. Stop looking for a voice. Tuhan berbicara. Start looking for a verse. Mulai cari ayat yang saudara lagi butuhin buat pergumulan yang saudara sedang hadapi. Berhenti cari di TikTok atau di social media segala macam yang ada hubungannya sama saudara lagi gelutin. Mulai cari firman yang saudara bisa aplikasiin di dalam pergumulan yang kau sedang hadapi. Cari jodoh. Berhenti berharap ada tahu-tahu Tuhan ntar di kamar tidur ada ngomong besok lu konteksi gitu kan saudara ya. Mulai cari firman Tuhan yang bisa membuat dirimu comfortable with yourself, secured in yourself. Sehingga ketika Tuhan kirim orang yang memang cocok buat saudara, you are
secured with yourself, engkau nyaman dengan dirimu sendiri, engkau tidak meluangkan waktu untuk hal-hal yang tidak berguna, tapi engkau meluangkan waktu untuk memperkaya dirimu. Sehingga ketika orang itu datang, si Prince Charmingnya datang, dia ngelihat dalam hidup saudara, buset nih orang bukan yang paling cantik, tapi for some reason ini orang yang mau jadi Google di hidup gua. Gitu kira-kira kurang lebih ya saudara, kebayang ya. So yang pertama minta, yang kedua belajar. Belajar bisa dari segala channel. Tapi sekali lagi, stop looking for a voice. Start looking for a verse. Catat saudara. Saya setiap hari saat teduh, udah nggak panjang-panjang baca ayatnya. Kadang-kadang cuma satu verse. Tapi saya kayak minum kopi saudara. Yang suka kopi, saya suka kopi. Saya punya mesin kopi, saya bikin gitu. Nah, waktu udah jadi saya icip-icip sedikit-sedikit terus dicium-cium gitu. Kebayang ya saudara ya. Nah itu sambil ini nih saat teduh, apa yang saya baca, saya nggak langsung selesai. Saya icip-icip juga ayatnya. Hari ini gue lagi mesti ngambil putusan soal A. Ini ayat gimana ya cara aplikasinya ya. Gue hari ini mesti ngomong sama si B, mesti negor dia. Gimana ya cara negornya ya kalau menurut ayat ini. Duh gimana ya, tulis, bukan tulis, ketik. Saya punya jurnal, saya ketik. Hari ini misalnya cara apply-nya gini, ntar mau ngomongnya begini. Kadang-kadang doa karena saya rada gampang keganggu. Jadi saya kalau merem otaknya kemana-mana. Jadi saya kalau doa saya ketik aja. Jadi isinya doa saya tuh. Tuhan bantu saya gini-gini, ntar saya mesti putusin gini-gini. Amin. Udah. Jadi jurnal saya isinya kalau saudara baca, saudara bisa tahu pergumulan saya 1 minggu terakhir apa aja. Nah itu saudara, itu ketika engkau belajar kayak gitu ya. Waktu lagi meeting, waktu lagi ngadepin itu. Tahu-tahu Roh Kudus bisa ngingetin saudara. Lo giniin, lo konteksi itu. Nah itu saya tahu, dulu saya pikir saya pinter. Bukan. Itu yang namanya hikmat. Kalau saudara terhubung dengan Tuhan, saudara bertumbuh dalam pengenalanmu akan Tuhan. Roh Kudus yang akan mengajarkan dan akan mengingatkan segala yang kau butuhkan di dalam keseharian hidupmu. Dan kerinduan saya gereja ini, saudara menjadi orang-orang dimanapun Tuhan tempatkan saudara, di dalam segala situasi apapun, engkau menjadi orang-orang yang bersinar karena engkau dikenal sebagai orang yang bijak saudara. Keputusan yang kau ambil, perkataan yang kau sebut, perlakuanmu kepada orang-orang tertentu, itu membuat engkau bersinar. Ini orang bukan orang paling pinter, tapi ini orang sungguh dipenuhi dengan kebijaksanaan, saudara. Dan saya berdoa, apapun yang menjadi tantanganmu tahun ini, Tuhan akan angkat engkau menjadi orang yang diberkati. Amin. Kita lanjut yuk, yang terakhir. Jadi menjadi orang berhikmat yang pertama apa? Yang kedua, yang terakhir, lakukan. Praktis. Yuk, Ulangan 4 ayat 5 sampai dengan ke-6. Kita belajar baca sama-sama. 1, 2, 3. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu. Seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku. Stop. Ini Musa lagi ngomong ke bangsa Israel. Apa yang Tuhan sudah sampaikan ke dia, dia sudah mengajarkan kepada bangsa Israel. Segala ketetapan dan peraturannya. Yuk kita lanjut. 1, 2, 3. Supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Lakukanlah itu dengan setia. Sebab itulah yang akan menjadi apa yang kau tahu gak akan menjadikan kau bijak. Tapi ketika apa yang kau tahu dan kau lakukan, maka dunia akan melihat disitulah letak kebijaksanaanmu dan akal budimu. Apa yang kau tahu kalau engkau gak praktekin, gak akan membuat engkau jadi orang yang lebih bijak dan lebih berhikmat. Tapi ketika apa yang kau tahu walaupun gak banyak, tapi engkau mau setia mempraktekannya, melakukannya dalam kehidupanmu, orang akan melihat sendiri dan engkau akan ngalamin. Makin hari engkau menjadi orang yang makin bijak. Keputusan yang engkau ambil semakin baik. Perencanaan yang engkau miliki semakin cun. Percakapanmu itu semakin diurapi oleh Tuhan. Karena kenapa? Karena kalau engkau tahu doang gak cukup, tapi engkau melakukan. Seperti ibaratnya kayak gini. Kayak naik sepeda. Tahu cara naik sepeda, gak akan bikin saudara mahir naik sepeda. Tahu cara sepeda berfungsi, gak akan membuat saudara mahir naik sepeda. Tahu doang gak cukup, mesti praktek, mesti dilakukan. Waktu kita belajar naik sepeda, dan kita mulai belajar sepeda, bisa jatuh gak? Bisa, sama halnya dengan hidup saudara. Dalam dagang, dalam bikin usaha.
Bisa gagal nggak? Bisa. Tapi ketika engkau tahu dan engkau melakukan, Tuhan nggak akan sia-siakan. Tuhan akan membuat engkau belajar dari itu semua. Sampai kayak naik sepeda beneran. Nggak pakai tangan aja, bisa kan naik sepeda saudara? Nah itu yang namanya hikmat tuh kayak begitu saudara. Waktu mungkin Tuhan udah ngomong nih ke saudara mengenai satu ide bisnis. Udah ngomongnya udah lama, bisa-bisa bulan, udah bisa tahun. Tapi sampai hari ini saudara nggak berani melangkah. Kenapa? Saudara ngerasa, aduh Fit, duitnya nggak cukup, belum punya, belum ada sebegitu banyaknya. Atau saudara pikir, belum bisa Fit, orangnya kagak ada yang buat ngejalanin misalnya. Saudara, mulai melangkah dulu. Kalau emang saudara berasa di hati saudara itu idenya dari Tuhan. Bukan karena saudara ya mendadak kepinteran gitu. Seringkali Tuhan taruh ide dan ulang-ulang sampai saudara melakukan. Nah, saya belajar nih saudara. Untuk memulai sesuatu kan ada ayatnya tuh. Kalau petani nunggu cuaca baik baru bertanam, yang ada dia nggak pernah. Intinya maksudnya firman Tuhan, kalau engkau nunggu kondisi atau situasi yang perfect baru engkau mulai sesuatu, seringkali kita nggak pernah mulai apa yang kita mau. Contoh kayak olahraga, nungguin nggak males, nungguin suasana hati lagi happy, nungguin nggak capek, nungguin ada waktu banyak baru mau olahraga. Sering nggak jadi olahraga? Enggak, sama halnya gitu. Kadang-kadang Tuhan udah taruh ide nih, suruh ngelakuin sesuatu. Tapi saudara nggak melangkah-melangkah, dia nggak percaya lagi yang berikutnya. Dan saya belajar ya, kalau untuk memulai sesuatu, engkau nggak perlu tahu seluruhnya baru mulai. Tapi engkau perlu belajar fakta-faktanya untuk sebelum engkau putuskan. Tapi setelah engkau belajar sebisamu dan engkau memutuskan, seringkali justru disitulah engkau butuh iman. Karena engkau tahu engkau nggak sanggup. Karena engkau tahu sumber dayanya engkau belum punya semuanya. Tapi ketika engkau melangkah dari perjalanan demi perjalanan, penyertaan Tuhan di situ baru nyata, saudara. Kan ada tuh ayat, di tengah kelemahanku kuasamu menjadi nyata. Kalau saudara nggak pernah melangkah, Tuhan juga nggak pernah curahin apa yang saudara butuhin. Ini udah kejadian dalam hidup saya berulang kali. Ada di hati ada ide, terus kira-kira kita belajar nih faktanya. Ya mesti belajar ya, bukan berarti nggak belajar. Marketnya, marginnya, costingnya, marketingnya mesti gimana, orangnya siapa, itu mesti semuanya. Tapi nggak bisa saudara lengkap ini semua, baru saudara putusin mau jalan. Seringkali kurang lebih udah jalan. Tapi waktu kita melangkah iman, disitulah kita butuh iman. Kalau saudara bisa ngerjain segala sesuatu dengan kehebatanmu sendiri, engkau nggak butuh Tuhan. Justru di tengah ketika ada keterbatasan, disitulah kuasa Tuhan menjadi nyata. Karena iman kita baru hidup, baru activated. Oke saudara, selesai. Tampangnya lega waktu saya ngomong selesai. Ya, nggak apa-apa, tepuk tangan buat Tuhan. Kerinduan saya, tutup tahun ini, segala aspek kehidupan saudara, saudara menjadi orang-orang yang berhikmat, memutuskan dengan tepat, mengatakan dengan tepat, merencanakan dengan tepat, sehingga apa yang kau putuskan itu membuahkan hasil yang baik dalam hidup saudara. Karir saudara Tuhan angkat, bisnis saudara Tuhan bela, pernikahan saudara Tuhan jadikan semakin mencintai satu dengan yang lain, semakin pengertian. Hubunganmu orang tua dengan anak, tahun-tahun ini, tahun di mana hubunganmu dipulihkan dengan orang tuamu. Bisa saudara, bisa, itu sangat bisa. Tapi ketika engkau dipenuhi dengan hikmat, bukan butuh lebih pintar. Tapi ketika engkau dipenuhi dengan hikmat Tuhan. Kunci yang pertama apa tadi? Mesti ada kerendahan hati. Ngomong ke Tuhan, Tuhan, I've tried my ways. Saya udah coba dengan segala kemampuan saya dan cara saya. Tapi gak bisa. Aku kekurangan hikmat. Datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Tuhan, kasih hikmat dalam pernikahan saya. Tuhan, kasih hikmat dalam mendidik anak saya. Tuhan, kasih hikmat untuk usaha saya. Saudara harus dengan kerendahan hati datang kepada Tuhan, mengakui engkau kekurangan hikmat. Minta. Yang kedua, belajar.
Jangan sia-siain waktu dengan hal-hal yang tidak berguna. Tapi isi dengan hal yang berguna. Karena Tuhan berbicara melalui pikiran. Mulai belajar firman. Mulai belajar pengetahuan yang baru. Kalau saudara gak pernah belajar soal sales, taunya cuman harga mulu. Makanya sampai sekarang saudara ngepia mulu. Ngepia ngerti gak sih? Gak tahu bahasa Inggris itu. Turun harga maksudnya. Ngepia mulu. Gak pernah ada product differentiation, gak pernah ada channel building, gak pernah ada segala macam yang membuat harga bukan yang nomor satu lah kasarannya gitu. Dan gimana cara Tuhan mau berkatin saudara? Yang terakhir, lakukan, practice. Dan saya percaya ketika engkau mau menjadi orang yang setia, walaupun sederhana nih 3 poin, Tuhan akan mengangkat engkau, mempercayakan engkau perkara-perkara lebih besar, tanggung jawab lebih besar, kemampuan lebih besar, opportunity lebih besar. Karena Tuhan melihat engkau orang-orang yang setia. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, ketika firman-Mu disampaikan, dalam hati beberapa dari saudara, itu ada satu keinginan untuk mengundang Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupanmu untuk pertama kali. Engkau belum pernah menerima Tuhan Yesus. Engkau belum pernah mengundang Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu. Tapi hari ini ketika firman Tuhan disampaikan, engkau mau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk pertama kali dalam hidupmu. Tundukkan kepala semuanya, dimanapun kau berada. Kalau untuk pertama kali engkau mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, taruh tangan kananmu di dadamu dan ikuti doa yang saya akan ucapkan. Tuhan melihat tanganmu yang di sebelah kanan. Tuhan melihat tanganmu yang di sebelah kiri. Kalau engkau untuk pertama kali mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kau taruh tangan kananmu di dadamu dan ikuti doa yang akan saya ucapkan. Untuk yang lain yang tidak mengangkat tangan, kita dukung mereka dengan mengucapkan doa yang sama. Mari, yang mengangkat tangan, ikuti doa ini. Tuhan Yesus, aku sadar, aku butuh hikmat, aku butuh Juru Selamat. Begitu banyak dosa dan kelemahan dalam kehidupanku. Hari ini, aku minta Engkau masuk dalam kehidupanku, menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Aku terima pengampunan dosa. Aku terima pengharapan. Aku terima hidup yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus. Turunkan tangan saudara. Dan saudara, kalau ada dari saudara yang ketika firman Tuhan disampaikan, saudara sih udah terima Tuhan, tapi saudara sadar hubunganmu, konektivitasnya gak bagus dengan penciptamu. Sehingga begitu banyak yang Tuhan sampaikan, kau gak pernah terima dan kau gak connect. Dan hari ini ketika firman Tuhan disampaikan, you are reminded to reconnect with your God. Untuk kembali terhubung dengan baik dengan orang yang begitu mengasihi engkau, begitu menyayangi engkau, begitu peduli akan engkau, dan begitu ingin banyak menyampaikan hikmat dalam kehidupanmu. Untuk pekerjaanmu, untuk keluargamu, untuk pernikahanmu, untuk apapun yang kau jalani dalam hidupmu. Dan hari ini, kau mau terhubung balik dengan Tuhan. Mari kita sama-sama ambil waktu berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku sadar aku jauh daripada Engkau. Dan aku hari ini sadar bahwa Engkau sebenarnya mau menyampaikan banyak hal. Untuk elevate my life. Untuk elevate my career. Untuk elevate my marriage. Untuk mengangkat pernikahanku. Mengangkat hubunganku. Tapi selama ini aku jauh daripada Engkau. Aku kembali kepada Engkau. Kalau ada orang yang harus aku ampuni, aku mau ampuni. Kalau ada hal yang harus aku lakukan, aku mau dengan keberanian di dalam iman. Pada Yesus Kristus, aku mau mulai melangkah. I want to take a step of faith, a leap of faith. Dan Tuhan tuntun tanganku. Ketika aku melangkah, Tuhan tuntun tanganku. Aku terbatas, aku tidak sanggup, aku tidak bisa. Tapi ketika aku berjalan dengan Engkau, segala perkara dapat kutanggung. Engkau sanggup melakukan segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Engkau. Tuhan, aku berdoa saat ini, biarlah orang-orang yang berbalik kepada Engkau, tahun-tahun ini ke depan, Engkau curahkan hikmat
Di dalam pernikahan mereka Engkau curahkan hikmat. Di dalam mereka mendidik anak Engkau curahkan hikmat. Di dalam pekerjaan karir mereka Engkau curahkan hikmat. Sehingga kehidupan mereka boleh menjadi kesaksian yang hidup. Bukan karena mereka pandai, bukan karena mereka pintar, bukan karena mereka tahu banyak. Tapi karena ada urapan Allah yang bekerja melampaui akal pikiran manusia. Apa yang tidak sanggup mereka jadi sanggup. Jalan-jalan yang tertutup Engkau yang bukakan. Pintu-pintu yang tertutup Engkau yang bukakan. Dan aku berdoa saat ini Tuhan, biarlah kehidupan mereka ketika Engkau angkat mereka, mereka tidak menjadi sombong. Karena mereka sadar semuanya berasal daripada hikmat Tuhan. Ketika Engkau angkat mereka dan memberkati mereka semakin tinggi, disitulah mereka memuliakan Tuhan dan menyatakan kebaikan Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan, terima kasih kepada Pastor David yang sudah jadi berkat bagi kita semua. Saudara diberkati Tuhan, mau menjadi orang yang lebih berhikmat lagi dalam hidup ini, yang mau kita beri sekali kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Dan bagi setiap saudara yang sedang dalam banyak pergumulan hari-hari ini, saudara butuh dukungan doa, saudara tidak sendirian. Saudara dapat menuliskan permohonan doa saudara dengan melakukan scan kode QR yang ada pada layar. Ada tim pendoa dari NDC yang siap untuk mendukung dan berdoa bersama dengan saudara. Dan akhirnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang setiap saudara untuk bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Kita akan satukan hati di dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan untuk ibadah pada siang hari ini. Kami bersyukur kami boleh menaikkan segala pujian dan penyembahan kami kepada Engkau Tuhan. Kami juga bersyukur atas hadirat-Mu yang hadir di tengah-tengah kami. Juga atas setiap firman yang kami dengar. Engkau materaikan setiap firman itu dalam hati kami. Ajar kami untuk melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Secara khusus hamba-Mu berdoa untuk Pastor David yang sudah menjadi berkat bagi kami hari ini. Engkau memberkati kehidupannya, istri dan anak-anaknya diberkati Tuhan, bisnis pekerjaan diberkati Tuhan, pelayanan juga diberkati Tuhan. Pakai kehidupannya untuk selanjutnya menjadi berkat dimanapun dia berada. Terima kasih Bapa. Dan hamba berdoa untuk setiap anak-anakmu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan ibadah siang hari ini. Engkau juga memberkati mereka. Dan untuk setiap jemaatmu yang setia hadir beribadah, Engkau memberkati kedua tangan mereka. Apapun yang mereka lakukan sepanjang memuliakan nama Tuhan, semua Engkau jadikan berhasil. Yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit lewat bilur Yesus Engkau sembuhkan, dan yang berbeban berat Engkau memberi kelegaan. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan sebelum kami pulang, kami buka hati kami untuk menerima anugerah dan berkat terbaik dari Allah Bapa, kasih karunia yang melimpah dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kami mulai siang hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Mari setiap kita yang percaya terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, Terima kasih Yesus. terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.